di mata manusia. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan bila sore hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia siap memberkati saudara, Dia memberikan kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru bagi setiap kita semua. Mari satukan hati, kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Hingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh ada sebenarnya kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang maha hadir. Yang siap memberkati jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah online sore ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan iman dan percaya katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami memuji, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi mulut kami memuji-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Kami bangga punya Engkau, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Bapa, Kaulah Raja yang hidup. Sikarana mayase, ya la 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 mayase. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Ya Roh Kudus, penuhi kami, jemalah kami butuh Engkau. Haleluya. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat kedua tangan kita. Katakan, Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Dengan iman, haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Marilah kita bangkit, bersurakcita, bersukacita di dalam Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita mau tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong, Dia sanggup memulihkan dan memberkati setiap kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
sabdamu. Kau berfirman, saya serahkan pada hambanya, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Bapa yang baik, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, menyertai kami dalam ibadah online pada sore hari ini. Kalau kami tetap bisa melakukan ibadah walaupun secara online Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diperbolehkan untuk bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, di mana kami mungkin sedang berduka cita, hadapi masalah persoalan yang datang silih berganti. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami untuk terbang naik lebih tinggi lagi, untuk menghadapi badai topan yang begitu dahsyat ya Bapa. Karena Engkau menciptakan kami dengan sangat luar biasa, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sungguh dahsyat. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang membuka hati, pikiran, telinga kami, mendengarkan firman-Mu dengan baik, menyimpan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati, hidup kami dipakai dengan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah pada sore hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena kita bisa tetap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, minta urapan kuasa Roh Kudus supaya menjamah hidup kita, sehingga kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan kita boleh menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan saya kasih tema latihan orang percaya, yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara mengenai cara Tuhan melatih umatnya. Bagaikan induk Raja Wali melatih anaknya agar bisa terbang tinggi sebagaimana kehidupan Raja Wali yang sangat hebat dan luar biasa.
Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Raja Wali itu menempatkan sarangnya di bukit batu yang sangat tinggi atau di pohon yang sangat tinggi dan besar. Setelah anak Raja Wali itu menetas, maka sang ibu menempatkan anaknya di sarang yang aman, yang kokoh dan kuat, saudaraku yang kasih Tuhan. Sarang tersebut terbuat dari ranting keras dan duri yang sangat tajam. Juga dilapisi oleh rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada dari sang induk. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, anak Raja Wali menempati sarang yang aman. Anak Raja Wali menempati sarang yang kuat serta nyaman. Bahkan setiap waktu, setiap saat induk Raja Wali mencari makanan dan menyuapi anaknya supaya anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Supaya anak Raja Wali bisa bertumbuh dengan sehat dan menjadi seekor burung Raja Wali yang sangat tangkas, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, sampai di masa ini anak Raja Wali tanpa bersusah payah bisa tinggal di sarang yang baik. Tanpa bersusah payah bisa tinggal di sarang yang aman, yang kuat dan nyaman. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, induk Raja Wali tidak membiarkan sang anak terus menikmati kehidupan di zona nyaman. Induk Raja Wali ingin merubah dan melatih anaknya untuk menjadi burung yang hebat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Maka di waktu yang tepat, sesuai dengan pengamatannya, induk Raja Wali tersebut memulai untuk melatih anak-anaknya. Demikian juga Tuhan melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang hebat, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang bisa melintasi awan dan badai kehidupan yang seringkali kita hadapi di dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan melatih kita? Yang pertama, Tuhan melatih kita dengan membongkar zona nyaman kita. Seperti yang ditulis di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi latihan yang dilakukan induk Raja Wali kepada anaknya untuk menjadi hebat, untuk menjadi luar biasa adalah menggoyangkan isi sarangnya, membongkar zona nyamannya yang selama ini telah dirasakan dengan sangat enak oleh sang anak Raja Wali tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, zona nyaman itu perlu dibongkar supaya bisa menjadi burung yang hebat, menjadi burung yang sangat luar biasa dan bisa mencari makanan sendiri serta mengatasi badai masalah persoalan di dalam kehidupannya. Anak Raja Wali harus didorong keluar dari sarangnya sehingga jatuh terjun bebas dengan tidak berdaya. Namun sebelum anak Raja Wali membentur batu karang yang keras yang bisa mematikan anak Raja Wali, maka sang induk yang sedang melihatnya akan menyertainya dan menyambarnya untuk menyelamatkannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, latihan terhadap anak Raja Wali ini dilakukan induknya kepada anaknya secara berulang-ulang, berkali-kali melempar anaknya ke bawah. Dan ketika anaknya sudah ingin mencapai, sudah hampir mencapai batu yang keras yang siap membunuh anaknya, maka induk Raja Wali tersebut akan menyambarnya, menyelamatkannya, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi seperti itulah induk Raja Wali melatih anaknya untuk menjadi burung yang hebat, untuk menjadi burung yang perkasa dan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ketika anak Raja Wali itu dilemparkan keluar dari sarangnya, anak Raja Wali itu mungkin menjerit kepada orang tuanya, menjerit kepada induknya, mengapa ayahku, ibuku tega melemparkan aku keluar dari tempat yang nyaman, keluar dari sarang yang sangat kuat dan kokoh ini. Aku sudah enak berada di tempat yang nyaman, di sarang yang kuat. Aku tinggal menikmati makanan yang sudah disediakan oleh bapak ibu.
Dan bahkan ketika aku dilemparkan keluar, aku hampir binasa ketika batu-batu yang keras itu siap menghancurkan tubuhnya. Raja Wali itu akan terus berteriak, saudaraku yang kasih Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Tuhan kadang perlu membongkar zona nyaman kita, supaya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang berdampak, menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, menjadi orang Kristen yang memberi buah bagi Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa itu zona nyaman? Zona nyaman itu adalah suatu kondisi di mana Anda merasa nyaman dan aman dengan keadaan Anda saat ini. Baik perihal pekerjaan Anda sudah merasa nyaman, lingkaran pertemanan sudah enak semuanya. Bahkan rutinitas sehari-hari Anda sudah merasa nyaman, itu adalah zona nyaman. Berada di zona nyaman membuat Anda kurang tertarik dalam mencoba berbagai hal baru atau untuk meraih pencapaian yang lebih lagi. Saudara sudah merasa nyaman, tidak tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru, tidak ingin berusaha untuk mencapai yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, zona nyaman itu akan membuat seseorang tidak produktif dan tidak respon terhadap perubahan. Nah, jika seseorang terjebak dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat kehidupannya akan mengalami penurunan. Kalau kita tinggal di zona nyaman, cepat atau lambat, maka kita semua akan mengalami penurunan hidup. Kualitas hidup kita semakin menurun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi situasi yang mengancam, yang tidak baik, bahkan mencekam, serta mengalami ketakutan, seolah-olah kita dikeluarkan, dilemparkan dari kenyamanan hidup kita. Ingatlah saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan sedang membongkar zona nyaman kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembongkaran zona nyaman itu Tuhan lakukan untuk melatih anak-anaknya menjadi pribadi yang hebat, luar biasa dan menjadi berkat. Jadi pembongkaran zona nyaman dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan supaya kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan di dalam dunia ini yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan onak dan duri. Karena mungkin selama ini kita masih tinggal di zona nyaman. Kita senang dengan zona nyaman saat ini dalam kehidupan kita. Kita senang dengan situasi, kondisi yang ada pada kita saat ini. Padahal saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk bisa memberkati orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi kita enak, senang dengan zona nyaman, dengan berkat yang kita raih, dengan berkat yang kita punya, sehingga kita tidak pernah bergerak untuk memberkati orang lain. Bahkan kehidupan rohani kita tidak bisa bergerak lebih baik lagi. Kita hanya berdiam diri saja. Yang penting aku sebagai orang Kristen sudah melakukan kewajibanku. Aku datang beribadah. Aku selalu rajin di ibadah setiap hari Minggu, setiap ibadah tengah minggu, bahkan persekutuan doa, ibadah pemuda. Aku sudah rajin, aku selalu hadir dalam setiap ibadah. Tetapi saudara tidak melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak bergerak dengan dahsyat. Saudara datar-datar saja. Mungkin saudara tidak mau bergerak untuk melakukan seperti yang Tuhan mau, untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Ya, ada banyak orang yang menantikan uluran kasih kita, ada banyak orang yang hidup di dalam kegelapan, dan itu butuh terang Kristus untuk menerangi kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita ketika akan beribadah, kita perlu didorong, kita perlu diingatkan.
tidak mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk datang beribadah. Bahkan seringkali ibadah yang sangat singkat, di saat ibadah saat-saat seperti ini dilakukan dengan sangat singkat, kita masih terlambat datang ke gereja. Kita masih terlambat untuk beribadah, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita diminta untuk pelayanan, kita perlu didorong untuk kita terlibat dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita hanya berdiam diri saja, menikmati berkat Tuhan. Tuhan mau membentuk hidup kita untuk menjadi kepanjangan Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukankah saya dan saudara disebut sebagai garam dan terang dunia? Apakah kehidupan kita sudah memberi rasa yang enak kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kehidupan kita benar-benar sudah berdampak menerangi kehidupan mereka? Apakah kita sudah bergerak untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita? Bukankah saya dan saudara dibentuk untuk melakukan pekerjaan baik? Atau apakah berkat yang kita terima kita hanya nikmati untuk diri kita sendiri? Kita tidak pernah mengulurkan tangan untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga kerajinan kita untuk melayani Tuhan dan sesama mulai kendor. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan berdiam diri saja. Tuhan perlu membongkar zona nyaman kita supaya kita menjadi murid Tuhan yang berkenan, yang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah memberi contoh bagaimana Tuhan membongkar zona nyaman orang pilihannya. Yusuf harus ditarik keluar dari zona nyamannya karena Yusuf mendapat perhatian yang khusus dan perlakuan khusus dari Yakub orang tuanya. Yusuf menjadi anak yang diistimewakan, disayangi melebihi saudara-saudara yang lain. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus dalam kehidupan Yusuf, maka Yusuf akan menjadi anak yang manja. Yusuf akan menjadi anak yang malas, tidak mandiri, tidak kuat, karena semuanya sudah tersedia, mendapat keistimewaan, tidak perlu berjuang, tetapi semuanya sudah tersedia. Tuhan tidak mau terjadi atas orang-orang pilihannya. Ya, Tuhan menarik keluar kehidupan Yusuf, saudaraku yang kasih Tuhan. Yusuf dikeluarkan dari lingkungan yang memanjakan dirinya. Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur yang pengap dan menyesakkan. Yusuf harus direndahkan untuk menjadi pelayan. Yusuf direndahkan untuk menjadi budak, direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan Yusuf dilatih dengan orang yang berbagai macam karakter di dalam penjara. Yusuf dibentuk sedemikian rupa. Yusuf ditarik dari zona nyamannya karena Tuhan menghendaki supaya Yusuf menjadi orang yang hebat, supaya Yusuf menjadi orang yang sangat luar biasa dan bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi kota dan bangsa-bangsa yang sangat besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saat ini zona nyamanmu adalah usahamu, tokomu yang ramai, sehingga engkau enggan beribadah, engkau enggan melayani Tuhan, engkau enggan untuk menjenguk yang lemah. Karena uang yang berlimpah, keluarga yang kaya yang menjadi sandaranmu. Tetapi kalau mungkin saat ini pendapatanmu semakin berkurang, pendapatanmu, omsetmu semakin menurun, keluargamu sudah tidak ada, keluargamu sudah menjauhi engkau dan hidupmu sedang terancam. Sadarilah bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk melatih kita, untuk membentuk kita menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan mempermuliakan nama Tuhan. Ketika saudara ditarik keluar dari zona nyaman kita, jangan takut karena Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan siap mengulurkan tangannya untuk menjangkau kita ketika kita sedang dalam bahaya. Keluar
keluar dari zona nyamanmu. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menjalani latihan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengepakkan sayap kita. Kepak itu di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan mengibas-ngibaskan sayapnya. Jadi kepak itu mengibas-ngibaskan sayapnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika induk Raja Wali mendorong anaknya keluar dari sarangnya dan terlempar keluar, maka anak Raja Wali tersebut akan meluncur ke bawah. Karena anak Raja Wali tersebut belum bisa terbang, saudaraku. Ketika didorong keluar dari sarang yang sangat nyaman itu, maka anak Raja Wali tersebut terjun ke bawah, menukik dengan sangat tajamnya, saudaraku. Ya, karena belum bisa terbang. Dan waktu sang anak hampir menyentuh batu yang keras yang siap menghancurkan tubuhnya, maka sang ibu menyambarnya dengan cepat untuk menyelamatkannya. Demikianlah hal itu dilakukan berulang-ulang kepada anak Raja Wali. Sampai suatu saat naluri anak Raja Wali ini sebagai burung mulai keluar. Sang anak mulai merentangkan dan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk terbang sendiri. Nalurinya sebagai burung sudah mulai muncul di saat dia sedang menukik tajam, menghadapi bahaya, mau hancur menghantam batu. Dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk berusaha supaya tidak meluncur ke bawah, supaya tidak hancur terhantam batu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengepak-ngepakkan sayapnya berarti ada upaya, ada usaha yang dilakukan oleh anak Raja Wali tersebut supaya tidak jatuh, supaya tidak terhempas ke batu yang keras. Maka induk anak Raja Wali tersebut berusaha melakukan upaya bagaimana dirinya supaya dia tidak hancur terhantam batu tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan setiap kali anak Raja Wali dilempar ke bawah, mulai sejak saat itu anak Raja Wali akan terus berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya sampai bisa terbang sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini sepertinya hidup kita sedang terlempar ke arah yang menakutkan. Di bawah sudah ada batu karang yang sangat keras yang siap menunggu kematian kita, saudaraku. Misalnya omset kita, usaha kita, pekerjaan kita yang menurun sangat tajam, sangat drastis. Situasi saat ini yang sangat menakutkan, COVID-19 yang mungkin sedang menyerbu kita. Keluarga dekat yang kita harapkan bisa menolong, tetapi kini sudah tidak bisa, tidak mau mendekat lagi. Saudara merasakan kehilangan pegangan, mulai putus asa, ya, bagaikan dilempar, dikeluarkan dari zona nyaman saudara. Tetapi ingatlah, anak Raja Wali tersebut memulai usaha untuk mengepakkan sayapnya. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mengepakkan sayap. Saya dan saudara harus mulai bergerak, mulai berusaha, jangan berdiam diri, mulai melakukan sesuatu. Ada usaha untuk mendekat kepada Tuhan, ada usaha untuk membangun mezbah doa lebih serius, bukan asal-asalan. Dan saya percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika di dalam diri kita ada usaha untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk membangun mezbah doa dengan Tuhan, bahkan keluarga kita semuanya dilibatkan untuk melakukan gerakan bersama-sama, untuk menyatukan hati berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka saya percaya saudara akan dilawat Tuhan, akan diangkat Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, ayo lakukan usaha untuk membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada usaha untuk melakukan ibadah yang terbaik. Ada usaha untuk bergerak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan ada usaha untuk mencoba lagi
Apa yang telah kita lakukan tetapi gagal, kita mencoba lagi membangun kembali dan lakukan yang terbaik dari apa yang setiap kita lakukan. Maka saya dan saudara bisa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, bisa menghadapi tantangan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita, yang mungkin menerjang hidup kita hari-hari ini. Kepakkan sayapmu, tinggalkan zona nyamanmu, mulailah bergerak untuk menyatakan kasih Kristus, maka kau akan terbang tinggi, melintasi awan, menikmati keindahan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kesimpulannya, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan terus membentuk hidup kita untuk menjadi murid Tuhan yang tangguh, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan sangat luar biasa. Ya, karena hidup ini keras, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan problem dan masalah yang harus kita hadapi setiap saat, setiap waktu. Dan itu harus kita hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kepakkan sayapmu. Kepakkan sayapmu, teruslah lakukan usaha untuk melatih rohani kita, untuk melakukan apa yang sudah, membalikkan apa yang sudah hancur, yang sudah terhilang. Kita lakukan usaha lagi supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita tetap aman, bisa terbang tinggi, mengatasi awan, mengatasi badai hidup. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua yang saat ini sedang mengalami masalah, mengalami goncangan hidup, berarti saudara sedang ditarik dari zona nyaman saudara untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan ketika engkau ditarik dari zona nyamanmu, jangan berdiam diri saja. Kepakkan sayapmu, terus bergerak, berusaha. Ada upaya yang kita lakukan untuk membangun diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu hanya sebentar menyampaikan firman-Mu, tidak banyak yang hamba sampaikan. Tetapi Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, sehingga kami boleh mengerti, menangkap isi-Mu, hati-Mu. Semua jemaat-Mu yang di rumah, bahkan dimanapun mereka berada saat ini, boleh menangkap isi hati-Mu. Mereka boleh menyadari mungkin saat ini mereka sedang hadapi masalah. Ada guncangan yang terjadi, ada ancaman yang mengancam kehidupannya. Karena Tuhan ingin melatih hidupmu untuk menjadi orang yang perkasa, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, dan bisa menjadi berkat bagi orang sekelilingmu. Tetapi sampai saat ini engkau hanya berdiam diri saja. Engkau tidak bergerak, tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau tidak mau melangkahkan kakimu keluar untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu, yang sangat membutuhkan uluran tanganmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bangunlah usaha. Teruslah bergerak untuk mendekat kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Lakukan lagi apa yang telah hilang. Saudara harus terus bergerak, mengupayakan yang terbaik. Maka saya percaya hidup akan dipulihkan. Hidup akan terus dibentuk sesuai yang Tuhan mau. Berkati firman-Mu yang singkat ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan terlebih daripada itu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus.
Kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti anggur yang sudah disediakan. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan, sambil kita menaikkan satu pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, sambil menikmati kasih Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang sangat besar sudah diberikan kepada kita, dan supaya kita boleh menikmati kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ya Bapa, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Mari persiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan yang sedang di rumah, mari angkat hosti ini melebihi kepala kita.
sebagai rasa hormat untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, saya dan saudara menerima pengampunan dosa. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Untuk itu marilah kita bersyukur untuk korban dari Yesus Kristus yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari kita angkat hosti ini. Kita percaya bahwa hosti yang dipecah-pecahkan dan diberkati Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan. Ingat Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Yesus mati bagi kita karena kasihnya yang begitu besar. Kasihnya yang sangat luar biasa. Dia mencintai kita semua supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi sebagai rasa hormat kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau ingin bersyukur kepada Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu, rasa syukurmu kepada Tuhan. Dia sungguh sangat baik, Dia sungguh sangat luar biasa. Mari seraku naikkan syukurmu, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Oh terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, berterima kasihlah, berterima kasihlah, berterima kasihlah, bersyukurlah untuk kehidupanmu saat ini. Jangan takut menghadapi hidup ini, karena tubuhnya, nyawanya diberikan kepada kita. Maka Tuhan yang sangat baik itu siap menolong, menguatkan kita, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau sudah memimpin dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang indah lewat pujian yang kami naikkan kepadamu sebagai ucapan syukur, lewat firman-Mu yang sudah kami terima untuk membentuk kehidupan kami menjadi orang yang luar biasa, menjadi murid Tuhan yang dahsyat, yang berdampak, yang mempermuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu kepada umat-Mu yang sedang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, tolong hidup mereka ya Bapa, supaya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Apa yang dilakukan dengan baik, dengan benar, maka Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan-Mu. Keluargamu semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kalau ada di antara jemaatmu yang sedang mengalami sakit, mari angkat tanganmu. Kedangkan tanganmu kepada Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Doakan keluargamu. Doakan saudaramu. Doakan usahamu yang mungkin sedang menurun saat ini. Kami percaya ketika engkau percaya akan mujizat Tuhan, maka keluargamu yang sakit saat ini sudah dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, COVID ataupun yang lain dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dari umatmu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan hidup mereka terus diberkati, dipagari oleh kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap bisa bergerak, berusaha dengan baik ya Bapa. Berkati setiap kami hamba-hambamu yang sudah melayani pada sore hari ini. Berkati worship leader, pemain musik, kameramen Tuhan yang membersihkan tempat ini. Yang menyiapkan ini semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak pernah kehilangan upah ketika kami melayani Engkau dengan tulus hati. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit COVID yang melanda negeri ini kami perintahkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang sakit COVID sudah dijamah, sudah disembuhkan oleh lawatan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga. Berkati para menteri beserta keluarga. Berikan kesehatan yang baik. Berikan hikmat dari sorgawi. Sehingga mereka bisa membawa bangsa kami Indonesia keluar dari keterpurukan ini. Menjadi bangsa yang hebat. Berkati bangsa kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya kota Bangkalan sudah dipulihkan. Lawatan Tuhan sudah terjadi. Dan kami akan terus bergerak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kedangkan tanganmu. Percayalah bahwa berkat Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan sediakan bagi kita semua. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu. Diberkati pelayananmu. Diberkatilah pekerjaan baikmu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, selamat hari Minggu, tetap kuat bersama Tuhan. Amin.